Kita awali dengan membuka browser. Kita bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla. Dalam hal ini saya menggunakan Mozilla ya. Alamat dari e-learning Narotama adalah elina.narotama.ac.id. Kita ketikkan alamatnya. Untuk masuk ke dalam e-learning, kita harus memasukkan username dan password. Jadi di bagian agak ke tengah ya, ini ada username. Kita masukkan username. Untuk dosen yang digunakan adalah NIPY dari masing-masing ya. Untuk mahasiswa kita gunakan nomor induk mahasiswa atau NIM. Setelah username, masukkan password, klik login. Ini adalah halaman depan dari e-learning Narotama. Untuk langkah awal, kita mulai dengan mengupdate profil diri kita masing-masing. Cari di bagian setting ya. Kemudian klik My Profile Setting. Untuk merubah atau mengupdate profil, kita pilih menu Edit Profile ya. Jadi di bagian setting, kemudian di sub menu My Profile Setting, di sini ada Edit Profile, digunakan untuk mengupdate profile. Apa saja yang bisa kita update? Kita lihat ya. Nah, ini adalah halaman Edit Profile. Mulai dari nama depan, ini monggo disesuaikan, mungkin mau ditambah atau disesuaikan ya. Kalau kurang sesuai, surname adalah nama belakang ya. Misalnya mau ditambahin dengan gelar ya, monggo silakan. Email address, kalau memang data yang ada di sini tidak valid ya, mohon disesuaikan ya dengan email yang aktif ya. Untuk email display bisa kita pilih 3 pilihan ya. Nah, jadi alamat email itu apakah mau disembunyikan ya, tidak ditampilkan ya, kepada siapapun ya, atau mau ditampilkan kepada seluruh user ya, baik yang mempunyai hak akses maupun user tamu atau quest ya, atau hanya ditampilkan kepada peserta kelas ya, satu kelompok peserta kelas ya. Nah, itu bisa kita pilih yang allow only other class member ya. Untuk email format dibiarkan ya, tidak perlu kita rubah. Nah, kemudian untuk email di guest type ini adalah terkait dengan informasi yang akan diberikan melalui email terkait dengan forum yang sedang kita ikuti ya. Nodicast akan mengirimkan informasi ya, di mana satu email berisi satu posting ya. Jadi satu email satu posting ya. Jadi kalau satu hari kita ada 20 posting ya, dalam forum yang kita ikuti ya, itu dalam satu hari itu kita akan menerima 20 email ya. Kalau pilihannya pada komplit ya, itu satu hari kita akan mendapatkan satu email ya, yang terdiri dari beberapa posting ya. Jadi kalau tadi saya misalkan dalam satu hari ada 20 posting dalam forum ya, maka kita akan menerima satu email yang isinya adalah 20 posting ya, baik judul postingnya maupun isi lengkapnya. Kalau subjek itu hampir sama ya, satu hari satu email, tetapi yang ditampilkan adalah judulnya saja. Untuk forum auto subscribe ada 2 pilihan yang bisa kita pilih. Yes, jika kita ingin mendapatkan informasi terkait dengan posting yang ada di forum ya, atau no jika kita tidak menginginkannya informasi itu dikirim melalui email kita. Forum tracking dibiarkan ya, seperti defaultnya. When editing text juga begitu ya. City, tone dibiarkan saja Surabaya. Select a country-nya juga Indonesia kalau memang Bapak Ibu orang Indonesia. Nah, kemudian untuk private language ada 2 pilihan. Kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Pengalaman
kami ya untuk bahasa Indonesia ini terjemahnya agak lucu ya, jadi agak aneh ya. Jadi pentingan sekalian kita pakai bahasa Inggris, itu kalau menurut pengalaman kami ya. Karena ini saya pilih yang bahasa Inggris ya. Description ini bisa Bapak Ibu isikan informasi tentang diri Anda ya, jika ingin ditampilkan ya. Itu bisa diisi di kolom description ini ya. Nah, kemudian untuk user picture ya, itu digunakan untuk mengupload profil picture ya di Elina ya. Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk mengupload file ke dalam Elina ya. Jadi ini hampir sama, nanti bisa kita gunakan di materi-materi selanjutnya ya. Jadi untuk mengupload file ya, intinya untuk mengupload file kita bisa menggunakan dua cara. Bisa menggunakan cara yang konvensional ya. Nah, untuk cara yang konvensional itu bisa kita klik add ini ya, klik add, atau kita double klik yang ini ya. Di kolom ini kita double klik, sama saja ya. Kita klik add ya, tampilnya seperti ini ya. Kalau di double klik ya juga sama ya. Ya, satu kali juga sama. Kemudian klik telusuri ya. Telusuri, jadi cari tempat gambar atau picture yang ingin kita jadikan picture profile. Misalnya ini ya. Klik open ya. Kemudian upload this file. Ya. Jadi gambar atau foto yang akan kita gunakan sebagai picture profile ya, profile picture, maka akan tampil di sini ya. Cara yang kedua tadi ya, yang selain non konvensional, kita bisa menggunakan drag and drop ya. Caranya adalah kita buka Explorer ya, My Computer. Jadi kita cari filenya dulu ya, fotonya. Nah, ini ketemu di sini. Kemudian dari foto ini kita klik ya, kita seret. Kliknya jangan dilepas ya, kita seret, kita arahkan ke browser. Ya, kalau sudah tampil seperti ini, kita arahkan ke kolom ya, ini ada tulisan drop files here to upload ya. Jadi di situ ada garis putus-putus yang warnanya merah ya. Nah, nanti dia akan berubah biru jika file tersebut sudah pada tempatnya. Nah, jadi ini berubah menjadi biru ya, maka kliknya kita lepas. Hampir sama hasilnya ya, hampirnya sama ya, bukan hampir lagi tapi sama hasilnya seperti kita menggunakan cara yang konvensional tadi dengan mengklik add atau dengan mengklik di kolom yang sudah disediakan. Picture description digunakan untuk memberikan informasi tambahan terkait dengan gambar atau fotonya jika Bapak Ibu menginginkan ya. Nah, kemudian di sini ada interest ya. Kalau misalnya mau menampilkan hobi, ya monggo silakan ditulis di kolom interest. Untuk opsional adalah beberapa field yang bisa Bapak Ibu pilih, data yang Bapak Ibu bisa tambahkan di sini ya. Saran kami untuk ID number mohon untuk tidak diganti ya, karena ini kita samakan dengan username ya, yang nanti kita gunakan untuk proses pencarian ya. Jadi kalau sudah selesai dengan data-data yang kita rubah ya, mulai dari nama depan, nama belakang, alamat email dan lain sebagainya sampai profil picture ya, kita klik update profile. Nah, ini adalah tampilan dari profil yang sudah kita update ya, lengkap dengan gambar atau picture profile. Kemudian langkah berikutnya ya, karena password yang sudah kita buatkan itu adalah defaultnya ya, kita buatkan sama, Bapak Ibu bisa merubah password Bapak Ibu sesuai dengan yang dikehendaki ya. Itu menunya ada di bagian setting ya.
sama di my profile setting, tetapi yang dipilih adalah change password ya. Jadi sekali lagi, untuk merubah password, menunya di bagian setting, my profile setting, kemudian change password. Kita klik. Ada 3 kolom ya yang harus kita isi. Yang pertama adalah password awal ya, password awal yang sudah diberikan itu diisikan di sini ya. Kemudian 2 kolomnya adalah password yang baru ya, dari sama untuk persamaan. Untuk klarifikasi, maaf, untuk password ini ada aturannya, jadi minimal itu ada 8 karakter. Kemudian dari 8 karakter itu minimal harus ada 1 angka, kemudian 1 huruf kecil ya, kemudian 1 huruf besar, dan 1 spesial karakter ya. Itu yang harus ada di dalam password kita ya. Sudah selesai dengan perubahan password, klik save change. Ya, jadi tutorial kita tadi untuk edit profile dan ubah password sudah selesai.